Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan hikayat dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan Zunnun Al-Misri. Siapakah mereka berdua? Dan seperti apa kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Abu Yazid Al-Bustami. Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami, atau yang dikenal sebagai Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau lahir di Bustam, timur laut Persia, tepatnya pada tahun 188 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 874 Masehi. Dan di sana pula ia diperkirakan meninggal pada tahun 261 Hijriah, atau pada tahun 874 Masehi, dan makamnya masih ada sampai sekarang. Abu Yazid Al-Bustami dikenal sebagai pendiri tarekat tasawuf beraliran ekstase, atau mabuk, dan dia terkenal karena keberanian ekspresinya dalam hal kemesraan mistik yang total ke dalam Tuhan. Secara khusus deskripsinya mengenai perjalanan ke surga, meniru Miraj Nabi Muhammad, sering diuraikan dengan menakjubkan oleh para penulis generasi selanjutnya, memiliki pengaruh kuat terhadap imajinasi tokoh sufi yang datang setelah dia. Kakek Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang penganut agama Zoroaster. Ayahnya adalah salah seorang tokoh terkemuka di Bustam. Kehidupan Abu Yazid yang luar biasa bermula sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Setiap kali aku makan makanan yang kuragukan kehalalannya, ibunya sering berkata kepada Abu Yazid, "Engkau yang masih berada di dalam kandungan memberontak, dan tidak mau berhenti sebelum makanan itu kumuntahkan kembali." Pernyataan si ibu dibenarkan oleh Abu Yazid sendiri. Kepada Abu Yazid pernah ditanyakan, apakah yang terbaik bagi seorang manusia di atas jalan ini? Kebahagiaan yang merupakan bakat sejak lahir, jawab Abu Yazid. Jika kebahagiaan seperti itu tidak ada, sebuah tubuh yang sehat dan kuat, jawab Abu Yazid. Jika tidak memiliki tubuh yang sehat dan kuat, pendengaran yang tajam, jawab Abu Yazid. Jika tidak memiliki pendengaran yang tajam, hati yang mengetahui, jawab Abu Yazid. Jika tidak memiliki hati yang mengetahui, mata yang melihat, jawab Abu Yazid. Jika tidak memiliki mata yang melihat, kematian yang segera, jawab Abu Yazid. Setelah tiba waktunya, si ibu mengirimkan Abu Yazid ke sekolah, sehingga Abu Yazid pun mempelajari Al-Quran. Pada suatu hari gurunya menerangkan arti satu ayat dari surat Luqman, yaitu yang berbunyi, "Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid. Kemudian Abu Yazid meletakkan alat tulisnya, dan berkata kepada gurunya, "Izinkan aku pulang, ada yang hendak kukatakan kepada ibuku." Sang guru memberi izin, sehingga Abu Yazid lalu pulang ke rumahnya, dan ibunya menyambutnya dengan kata-kata, "Wahai Taifur, mengapa engkau sudah pulang? Apakah engkau mendapat hadiah, atau adakah suatu kejadian yang istimewa?" "Tidak," jawab Abu Yazid. "Pelajaranku sampai pada sebuah ayat, di mana Allah memerintahkan agar aku berbakti kepadanya dan kepadamu, tetapi aku tak bisa mengurus dua buah rumah dalam waktu bersamaan. Sungguh, ayat ini sangat menyusahkan hatiku. Mintalah diriku ini kepada Allah, sehingga aku menjadi milikmu seorang, atau serahkan aku kepada Allah semata, sehingga aku bisa hidup untuk Dia semata-mata. Wahai anakku, aku serahkan engkau kepada Allah, dan kubebaskan engkau dari semua kewajiban terhadapku, maka pergilah engkau, dan jadilah seorang hamba Allah," jawab ibunya. Di kemudian hari Abu Yazid berkata, "Kewajiban yang kukira sebagai kewajiban yang paling sepele di antara yang lain-lainnya, ternyata merupakan kewajiban yang paling utama, yaitu kewajiban untuk berbakti kepada ibuku. Di dalam berbakti kepada ibuku itulah kuperoleh segala sesuatu yang kucari, yakni segala sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat tindakan disiplin diri dan pengabdian kepada Allah.
Kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada suatu malam, ibu meminta air kepadaku. Maka aku pun pergi mengambilnya, ternyata di dalam tempayan kami tak ada air. Kulihat dalam kendi, tetapi kendi itu pun kosong. Oleh karena itu pergilah aku ke sungai, lalu mengisi kendi itu dengan air. Dan ketika aku pulang, ternyata ibuku sudah tertidur. Malam itu udara terasa dingin, dan kendi itu tetap dalam rangkulanku. Ketika ibu terbangun, ia meminum air yang kubawa itu, kemudian memberkati diriku. Kemudian terlihatlah olehku betapa kendi itu telah membuat tanganku kaku. "Mengapa engkau tetap memegang kendi itu?" Ibu bertanya. "Aku takut ibu bangun, sedangkan aku sendiri terlena," jawabku. Kemudian ibu berkata kepadaku, "Biarkan saja pintu itu setengah terbuka." Sepanjang malam aku berjaga-jaga agar pintu itu tetap dalam keadaan setengah terbuka, dan agar aku tidak melalaikan perintah ibuku. Hingga akhirnya fajar terlihat lewat pintu, begitulah yang sering kulakukan berkali-kali. Setelah si ibu memasrahkan anaknya kepada Allah, Abu Yazid meninggalkan Bustam, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun, dan melakukan disiplin diri dengan terus-menerus berpuasa di siang hari dan bertirakat sepanjang malam. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru spiritual, dan telah mendapat manfaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan. Di antara guru-gurunya itu ada seorang yang bernama Syekh Sodik. Ketika Abu Yazid sedang duduk di hadapannya, tiba-tiba Syekh Sodik berkata kepadanya, "Wahai Abu Yazid, ambilkan buku yang di jendela itu," pinta sang guru. "Jendela? Jendela mana?" tanya Abu Yazid. "Telah sekian lama engkau belajar di sini dan tidak pernah melihat jendela itu?" tanya sang guru memastikan. "Tidak," jawab Abu Yazid, "apakah peduliku dengan jendela? Ketika menghadapmu, mataku tertutup terhadap hal-hal lain, dan aku tidak datang ke sini untuk melihat segala sesuatu yang ada di sini," lanjut Abu Yazid. "Jika demikian, kembalilah ke Bustam, sebab pelajaranmu telah selesai," ujar si guru. Abu Yazid mendengar bahwa di suatu tempat ada seorang guru besar, sehingga dari jauh Abu Yazid datang untuk menemuinya. Ketika sudah dekat, Abu Yazid menyaksikan betapa guru yang termasyhur itu meludah ke arah kota Mekah, dan karena itulah segera ia memutar langkahnya. Bila ia memang telah memperoleh semua kemajuan itu dari jalan Allah, niscaya ia tidak akan melanggar hukum seperti yang telah dilakukannya, ujar Abu Yazid mengenai calon gurunya tadi. Diriwayatkan bahwa rumah Abu Yazid hanya berjarak 40 langkah dari sebuah masjid, sehingga ia tidak pernah meludah ke arah jalan, dan menghormati masjid itu. Perjalanan Abu Yazid menuju Ka'bah memakan waktu 12 tahun penuh. Hal ini karena setiap kali ia bertemu dengan seorang pengkhotbah yang memberikan pengajaran di dalam perjalanan itu, Abu Yazid segera membentangkan sajadahnya, dan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Mengenai hal ini Abu Yazid mengatakan, "Ka'bah bukanlah seperti serambi istana raja, tetapi suatu tempat yang dapat dikunjungi orang setiap saat." Akhirnya sampailah ia ke Ka'bah, tetapi ia tak pergi ke Madinah pada tahun itu juga. "Tidaklah pantas perkunjungan ke Madinah hanya sebagai pelengkap saja, dan aku akan mengenakan pakaian haji yang berbeda untuk mengunjungi Madinah," ucap Abu Yazid menjelaskan. Di tahun berikutnya, sekali lagi ia menunaikan ibadah haji. Ia mengenakan pakaian yang berbeda untuk setiap tahap perjalanannya, sejak ia mulai menempuh padang pasir. Di sebuah kota dalam perjalanan itu, suatu rombongan besar telah menjadi muridnya, dan ketika ia meninggalkan tanah suci, banyak orang yang mengikutinya. "Siapakah orang-orang ini?" ia bertanya sambil melihat ke belakang. "Mereka ingin berjalan bersamamu," terdengar sebuah jawaban. "Ya Allah, jagalah engkau tutup penglihatan hamba-hambamu karenaku," ucap Abu Yazid bermohon, untuk menghilangkan kecintaan mereka kepada dirinya. Dan agar dirinya tidak menjadi penghalang bagi mereka, maka setelah selesai melakukan sholat subuh Abu Yazid berseru kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, dan karena itu maka sembahlah aku." Abu Yazid kini sudah gila, seru mereka yang kemudian meninggalkannya. Abu Yazid kemudian meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah tengkorak manusia yang bertuliskan, "Tuli, bisu, buta, mereka tidak memahami." Sambil menangis Abu Yazid memungut tengkorak itu, lalu menciuminya.
Tampaknya ini adalah kepala seorang sufi, gumamnya. Yang menjadi lebur di dalam Allah, ia tak lagi memiliki telinga untuk mendengar suara abadi, tak lagi mempunyai mata untuk memandang keindahan abadi, tak lagi mempunyai lidah untuk memuji kebesaran Allah, dan tak lagi mempunyai akal walaupun untuk merenungi secuil pengetahuan Allah yang sejati, dan tulisan ini adalah mengenai dirinya. Suatu hari Abu Yazid melakukan perjalanan. Ia pun membawa seekor unta sebagai tunggangan dan pemikul perbekalannya. "Binatang yang malang, betapa berat beban yang engkau tanggung, ini sungguh kejam," ucap seseorang berseru. Setelah mendengar suara ini berulang kali, akhirnya Abu Yazid menjawab, "Wahai anak muda, sebenarnya bukan unta ini yang memikul beban." Lalu si pemuda meneliti, apakah beban itu benar-benar berada di atas punggung unta tersebut. Akhirnya barulah ia percaya setelah melihat beban itu, yang ternyata perbekalan itu mengambang 1 jengkal di atas punggung unta, dan binatang itu sedikit pun tidak memikul beban tersebut. "Maha besar Allah, ini sungguh menakjubkan," seru si pemuda. "Bila kusembunyikan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya mengenai diriku, engkau akan melontarkan celaan kepadaku. Tetapi jika kujelaskan kenyataan-kenyataan itu kepadamu, engkau tak bisa memahaminya. Lantas, bagaimana seharusnya sikapku kepadamu?" kata Abu Yazid kepadanya. Setelah Abu Yazid mengunjungi kota Madinah, datang sebuah perintah yang menyuruhnya pulang untuk merawat ibunya. Disertai serombongan orang, ia pun kembali menuju Bustam. Berita kedatangan Abu Yazid tersebar di kota Bustam, dan para penduduk kota datang untuk menyambutnya. Maka pasti Abu Yazid akan sibuk melayani mereka, dan membuat ia akan terhalang untuk menyegerakan perintah Allah itu. Oleh karena itu, ketika penduduk kota hampir sampai, dari lengan bajunya ia mengeluarkan sepotong roti, sedang saat itu adalah bulan Ramadan, tetapi dengan tenang Abu Yazid memakan roti tersebut. Begitu penduduk Bustam menyaksikan perbuatan Abu Yazid, mereka lalu berpaling darinya. "Tidakkah kalian saksikan betapa aku mematuhi sebuah perintah dari hukum suci, tapi semua orang berpaling dariku," kata Abu Yazid kepada sahabat-sahabatnya. Dengan sabar Abu Yazid menunggu sampai malam tiba, dan di tengah malam barulah ia memasuki kota Bustam. Ketika sampai di depan rumah ibunya, untuk beberapa lama ia berdiri mendengarkan ibunya yang sedang bersuci lalu sholat. "Ya Allah, peliharalah dia yang terbuang," terdengar doa ibunya. "Cenderungkanlah hati para syaikh kepada dirinya, dan berikanlah petunjuk kepadanya untuk melakukan hal-hal yang baik," begitulah munajat dari sang ibu. Mendengar doa ibunya itu Abu Yazid lalu menangis, kemudian ia mengetuk pintu. "Siapakah itu?" tanya ibunya dari dalam. "Anakmu yang terbuang," sahut Abu Yazid. Maka dengan menangis si ibu membukakan pintu, dan ternyata penglihatan ibunya sudah kabur. "Benarkah kamu Taifur anakku?" tanya si ibu memastikan sang putra tercintanya. "Tahukah engkau mengapa mataku menjadi kabur seperti ini? Hal itu karena aku telah sedemikian banyaknya meneteskan air mata sejak berpisah denganmu, dan punggungku telah bungkuk karena beban duka yang kutanggungkan itu." Abu Yazid pernah mengisahkan perihal Miraj yang dialaminya. "Dengan tatapan yang pasti aku memandang Allah, setelah dia membebaskan diriku dari semua makhluknya, menerangi diriku dengan cahayanya, membukakan keajaiban-keajaiban rahasianya, dan menunjukkan kebesarannya kepadaku. Setelah menatap Allah, aku pun memandang diriku sendiri, dan merenungi rahasia serta hakikat diriku ini. Cahaya diriku adalah kegelapan jika dibanding dengan cahayanya, kebesaran diriku sangat kecil jika dibanding dengan kebesarannya, kemuliaan diriku hanyalah kesombongan yang sia-sia jika dibandingkan dengan kemuliaannya. Di dalam Allah segalanya suci sedang di dalam diriku segalanya kotor dan cemar. Jika kurenungi kembali, maka tahulah aku bahwa aku hidup karena cahaya Allah. Aku menyadari kemuliaan diriku bersumber dari kemuliaan dan kebesarannya. Apapun yang telah kulakukan, hanyalah karena kemahakuasaannya. Apapun yang telah terlihat oleh mata lahirku, sebenarnya melalui Dia. Aku memandang dengan mata keadilan dan realitas. Segala kebaktianku bersumber dari Allah, bukan dari diriku sendiri, sedangkan selama ini aku beranggapan bahwa akulah yang berbakti kepadanya. Aku bertanya, "Ya Allah, apakah ini?" Dia menjawab, "Semuanya adalah aku, tidak ada sesuatu pun juga kecuali aku." Kemudian ia menjahit mataku,
sehingga aku tidak bisa melihat. Dia menyuruhku untuk merenungi akar permasalahan, yaitu dirinya sendiri. Dia meniadakan aku dari kehidupannya sendiri, dan ia memuliakan diriku. Kepadaku dibukakannya rahasia dirinya sendiri, yang sedikit pun tidak tergoyahkan oleh karena adaku. Demikianlah Allah, kebenaran yang tunggal menambahkan realitas ke dalam diriku. Melalui Allah aku memandang Allah, dan kulihat Allah di dalam realitasnya. Di sana aku berdiam dan beristirahat untuk beberapa saat lamanya. Kututup telingaku dari dera perjuangan, lidah yang meminta-minta kutelan ke dalam tenggorokan keputusasaan, kucampakkan pengetahuan yang telah kutuntut, dan kubungkam kata hati yang menggoda kepada perbuatan-perbuatan aniaya. Di sana aku berdiam dengan tenang, dan dengan karunia Allah aku membuang kemewahan-kemewahan dari jalan menuju prinsip-prinsip dasar. Allah menaruh belas kasihan kepadaku, Ia memberkahiku dengan pengetahuan abadi, dan menanam lidah kebajikannya ke dalam tenggorokanku. Untukku diciptakannya sebuah mata dari cahayanya, sehingga semua makhluk kulihat melalui dia. Dengan lidah kebajikan itu, aku berkata-kata kepada Allah, dengan pengetahuan Allah kuperoleh sebuah pengetahuan, dan dengan cahaya Allah aku menatap kepadanya. Allah berkata kepadaku, "Wahai engkau yang tak memiliki sesuatu pun jua namun telah memperoleh segalanya, yang tak memiliki perbekalan namun telah mempunyai kekayaan. Ya Allah, jangan biarkan diriku terperdaya oleh semua itu, dan jangan biarkan aku puas dengan diriku sendiri tanpa mendambakan dirimu. Adalah lebih baik jika engkau menjadi milikku tanpa aku, daripada aku menjadi milikku sendiri tanpa engkau. Lebih baik jika aku berkata-kata kepadamu melalui engkau, daripada aku berkata-kata kepada diriku sendiri tanpa engkau," jawabku. Allah berkata, "Oleh karena itu, perhatikanlah hukumku dan janganlah engkau melanggar perintah serta laranganku, agar kami berterima kasih akan segala jerih payahmu. Aku telah membuktikan imanku kepadamu, dan aku benar-benar yakin bahwa sesungguhnya engkau lebih pantas untuk berterima kasih kepada dirimu sendiri daripada kepada hambamu. Bahkan seandainya engkau mengutuk diriku ini, engkau bebas dari segala perbuatan aniaya." "Dari siapakah engkau belajar?" tanya Allah. Ia yang bertanya lebih tahu dari ia yang ditanya, karena ia adalah yang dihasratkan dan yang menghasratkan, dan yang dijawab serta yang menjawab, jawabku. Setelah ia menyaksikan kesucian hatiku yang terdalam, aku mendengar seruan puas dari Allah. Dia mencap diriku dengan cap kepuasannya. Dia menerangi diriku, menyelamatkanku dari kegelapan hawa nafsu dan kecemaran jasmani. Aku tahu bahwa melalui dialah aku hidup, dan karena kelimpahannya lah aku bisa menghamparkan permadani kebahagiaan di dalam hatiku. Mintalah kepadaku segala sesuatu yang engkau kehendaki, kata Allah. Engkaulah yang kuinginkan, karena engkau lebih dari kelimpahan, lebih dari kemurahan dan melalui engkau telah kudapatkan kepuasan di dalam engkau. Karena engkau adalah milikku, telah kugulung catatan-catatan kelimpahan dan kemurahan. Jangan engkau jauhkan aku dari dirimu dan janganlah engkau berikan kepadaku sesuatu yang lebih rendah daripada engkau, jawabku. Beberapa lama dia tak menjawab, kemudian sambil meletakkan mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku, maka berkatalah dia, "Kebenaranlah yang engkau ucapkan, dan realitas yang engkau cari, karena itu engkau menyaksikan dan mendengarkan kebenaran. Jika aku telah melihat, melalui engkaulah aku melihat, dan jika aku telah mendengar, melalui engkaulah aku mendengar, dan setelah engkau, barulah aku mendengar," kataku. Kemudian kuucapkan berbagai pujian kepadanya. Karena itu ia hadiahkan kepadaku sayap keagungan, sehingga aku bisa melayang-layang memandangi alam kebesarannya, dan hal-hal menakjubkan dari ciptaannya. Karena mengetahui kelemahanku dan apa-apa yang kubutuhkan, maka ia menguatkan diriku dengan kekuatannya sendiri, dan mendandani diriku dengan perhiasan-perhiasannya sendiri. Ia menaruh mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku, dan membuka pintu istana keleburan untukku. Setelah ia melihat betapa sifat-sifatku lebur ke dalam sifat-sifatnya, dihadiahkannya kepadaku dalam wujudnya sendiri, maka terciptalah keleburan dan punahlah perpisahan. Kepuasanku adalah kepuasanmu, dan kepuasanmu adalah kepuasanku. Ucapan-ucapanmu tak mengandung kecemaran dan tak seorang pun akan menghukummu karena keakuanmu, katanya. Kemudian dia menyuruhku untuk merasakan hujaman rasa cemburu, dan setelah itu ia menghidupkan aku kembali. Dari dalam api pengujian itu aku keluar dalam keadaan suci bersih, kemudian dia bertanya, "Siapakah yang memiliki kerajaan ini?"
Engkaulah yang memilikinya, jawabku. Siapakah yang memiliki kekuasaan? Engkaulah yang memilikinya, jawabku. Siapakah yang memiliki kehendak? Engkaulah yang memilikinya, jawabku. Karena jawaban-jawabanku itu persis seperti yang didengarkan pada awal penciptaan, maka ditunjukkannya kepadaku betapa jika bukan karena belas kasih-Nya, alam semesta tidak akan pernah tenang, dan jika bukan karena cintanya, segala sesuatu telah dibinasakan oleh kemahaperkasaannya. Dia memandangku dengan mata yang maha melihat melalui perantara yang maha memaksa, dan segala sesuatu mengenai diriku sirna tak terlihat. Di dalam kemabukan itu setiap lembahku terjuni. Kulumatkan tubuhku ke dalam setiap wadah gejolak api cemburu. Kupacu kuda pemburuan di dalam hutan belantara yang luas. Kutemukan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kelemahan, dan tidak ada yang lebih baik daripada ketidakberdayaan. Tiada pelita yang lebih terang daripada keheningan dan tiada kata-kata yang lebih merdu daripada kebisuan. Aku menghuni istana keheningan, aku mengenakan pakaian ketabahan, sehingga segala masalah terlihat sampai ke akar-akarnya. Dia melihat betapa jasmani dan rohaniku bersih dari kilasan hawa nafsu, kemudian dibukakannya pintu kedamaian di dalam dadaku yang kelam, dan diberikannya kepadaku lidah keselamatan dan ketauhidan. Kini telah kumiliki sebuah lidah rahmat nan abadi, sebuah hati yang memancarkan nur ilahi, dan mata yang telah ditempa oleh tangannya sendiri. Karena dialah aku berbicara, dan dengan kekuasaannya aku memegang. Karena melalui dia aku hidup, maka aku tidak akan pernah mati. Karena telah mencapai tingkat keluhuran ini, maka isyaratku adalah abadi, ucapanku berlaku untuk selama-lamanya, lidahku adalah lidah tauhid, dan ruhku adalah ruh keselamatan. Aku tidak berbicara melalui diriku sendiri sebagai seorang pemberi peringatan. Dialah yang menggerakkan lidahku sesuai dengan kehendaknya, sedangkan aku hanyalah seseorang yang menyampaikan. Sebenarnya yang berkata-kata ini adalah Dia, bukan aku. Setelah memuliakan diriku, Dia berkata, para hambaku ingin bertemu denganmu. Bukanlah keinginanku untuk menemui mereka. Tetapi jika engkau menghendakiku untuk menemui mereka, maka aku tidak akan menentang kehendakmu. Hiasilah diriku dengan keesaanmu, sehingga apabila para hambamu memandangku yang terpandang oleh mereka adalah ciptaanmu. Dan mereka akan melihat Sang Pencipta semata-mata, bukan diriku ini, jawabku. Keinginanku ini dikabulkannya. Ditaruhnya mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku, dan ia membantuku mengalahkan jasmaniku. Setelah itu dia berkata, temuilah para hambaku itu. Aku pun berjalan selangkah menjauhi hadiratnya. Tetapi pada langkah yang kedua aku jatuh terjerumus, dan terdengarlah olehku seruan. Bawalah kembali kekasihku kemari. Ia tak bisa hidup tanpa aku, dan tidak ada satu jalan pun yang diketahuinya, kecuali jalan yang menuju aku. Abu Yazid juga berkisah, setelah aku mencapai taraf peleburan ke dalam keesaan itulah saat pertama aku menatap Yang Esa. Setelah bertahun-tahun lamanya aku mengelana di dalam lembah yang berada di kaki bukit pemahaman. Akhirnya aku menjadi seekor burung dengan tubuh yang berasal dari keesaan dan dengan sayap keabadian. Setelah terlepas dari segala sesuatu yang diciptakannya, aku pun berkata, aku telah sampai kepada Sang Pencipta. Kemudian kutengadahkan kepalaku dari lembah kemuliaan. Dahagaku kupuaskan, seperti yang tak pernah terulang di sepanjang zaman. Kemudian selama 30.000 tahun aku terbang di dalam keleburannya yang luas, 30.000 tahun di dalam kemuliaannya, dan selama 30.000 tahun di dalam keesaannya. Setelah berakhir masa 90.000 tahun terlihatlah olehku Abu Yazid, dan segala yang terpandang olehku adalah aku sendiri. Kemudian aku jelajahi 4.000 padang belantara. Ketika sampai ke akhir penjelajahan itu, terlihatlah olehku bahwa aku masih berada pada tahap awal kenabian. Maka kulanjutkan pula pengembaraan yang tak berkesudahan itu untuk beberapa lama. Aku katakan, tidak ada seorang manusia pun yang pernah mencapai kemuliaan yang lebih tinggi daripada yang telah kucapai ini. Tidak mungkin ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ini. Tetapi ketika kutajamkan pandangan, ternyata kepalaku masih berada di telapak kaki seorang nabi. Maka sadarlah aku bahwa tingkat terakhir yang dapat dicapai oleh manusia-manusia suci hanyalah sebagai tingkatan awal dari kenabian. Mengenai tingkat terakhir dari kenabian, hal itu tidak dapat kubayangkan. Kemudian ruhku menembus segala penjuru di dalam kerajaan Allah. Surga dan neraka ditunjukkan kepada ruhku itu,
Tetapi ia tidak peduli. Apakah yang bisa menghadang dan membuatnya peduli? Semua jiwa yang bukan nabi yang ditemuinya tidak dipedulikannya. Ketika ruhku mencapai jiwa manusia kesayangan Allah, Nabi Muhammad SAW, terlihatlah olehku 100.000 lautan api yang tiada bertepi dan 1.000 tirai cahaya. Seandainya ku jejakkan kaki ke dalam yang pertama di antara lautan-lautan api itu, niscaya aku hangus binasa. Aku sedemikian takut dan bingung sehingga aku jadi sirna. Tetapi betapapun besar keinginanku, aku tidak berani memandang tiang perkemahan Rasulullah Muhammad. Walaupun aku telah berjumpa dengan Allah, tetapi aku tidak berani berjumpa dengan Muhammad. Kemudian Abu Yazid berkata, "Ya Allah, segala sesuatu yang telah terlihat olehku adalah aku sendiri. Bagiku tiada jalan yang menuju kepadamu selama aku ini masih ada, aku tidak bisa menembus keakuan ini. Lantas apakah yang harus kulakukan?" Maka terdengarlah perintah, untuk melepaskan keakuan itu, ikutilah kekasihku, Muhammad, usaplah matamu dengan debu kakinya dan ikutilah jejaknya. Yahya bin Muadz menulis surat kepada Abu Yazid, "Apa katamu mengenai seseorang yang telah mereguk secawan arak, dan menjadi mabuk tiada henti-hentinya?" "Aku tidak tahu," jawab Abu Yazid. "Yang ku ketahui hanyalah bahwa di sini ada seseorang yang sehari semalam telah mereguk isi samudera luas yang tiada bertepi, namun masih merasa haus dan dahaga." Yahya bin Muadz menyurati lagi, "Ada sebuah rahasia yang hendak kukatakan kepadamu, tetapi tempat pertemuan kita adalah di dalam surga. Di sana, di bawah naungan pohon Teihuba akan kukatakan rahasia itu kepadamu." Bersamaan surat itu dia kirimkan sepotong roti dengan pesan, "Syai harus memakan roti ini, karena aku telah membuatnya dari air Zam-Zam." Di dalam jawabannya Abu Yazid berkata mengenai rahasia yang hendak disampaikan Yahya bin Muadz itu, "Mengenai tempat pertemuan yang engkau katakan, dengan hanya mengingatnya, pada saat ini juga aku bisa menikmati surga dan pohon tuba. Akan tetapi, roti yang engkau kirimkan itu tidak bisa kunikmati. Engkau memang mengatakan air apa yang telah engkau pergunakan, tetapi engkau tidak mengatakan bibit gandum apa yang telah engkau taburkan." Maka Yahya bin Muadz ingin sekali mengunjungi Abu Yazid. Ia pun datang pada waktu sholat Isya. Yahya bin Muadz berkisah sebagai berikut. "Aku tidak mau mengganggu Syekh Abu Yazid, tetapi aku pun tidak bisa bersabar hingga pagi. Maka pergilah aku ke suatu tempat di padang pasir di mana aku bisa menemuinya pada saat itu, seperti yang dikatakan orang-orang kepadaku. Sesampainya di tempat itu, terlihatlah olehku Abu Yazid sedang sholat Isya. Kemudian ia berdiri di atas jari-jari kakinya sampai keesokan harinya, dan aku tegak terpana menyaksikan hal ini. Sepanjang malam kudengar Abu Yazid berdoa. Ketika fajar tiba, kudengar Abu Yazid berkata di dalam doanya, 'Aku berlindung kepadamu dari segala hasratku untuk menerima kehormatan-kehormatan ini.' Setelah sadar, Yahya mengucapkan salam kepada Abu Yazid, dan bertanya apakah yang telah dialaminya pada malam tadi. Abu Yazid menjawab, 'Lebih dari 20 kehormatan telah ditawarkan kepadaku, tetapi tak satu pun yang kuinginkan, karena semuanya adalah kehormatan-kehormatan yang membutakan mata. Wahai guru, mengapa engkau tidak meminta pengetahuan gaib? Karena bukankah dia raja di antara sekalian raja?' Dan dia pun pernah berkata, 'Mintalah kepadaku segala sesuatu yang engkau kehendaki.' Ucap Yahya bertanya kepada Abu Yazid. 'Diamlah engkau,' sela Abu Yazid. 'Aku cemburu kepada diriku sendiri yang telah mengenalnya, karena aku ingin tiada sesuatu pun kecuali dia yang mengenal dirinya. Mengenai pengetahuannya, apakah peduliku? Sesungguhnya seperti itulah kehendaknya wahai Yahya. Hanya dia, dan bukan siapa-siapa yang akan mengenal dirinya. Demi keagungan Allah, berikanlah kepadaku sebagian dari karunia-karunia yang telah ditawarkan kepadamu malam tadi,' ucap Yahya memohon. 'Seandainya engkau memperoleh kemuliaan Adam, kesucian Jibril, kelapangan hati Ibrahim, kedambaan Musa kepada Allah, kekudusan Isa, dan kecintaan Muhammad, niscaya engkau masih merasa belum puas. Engkau akan mengharapkan hal-hal lain yang melampaui segala sesuatu. Tetaplah merenung yang maha tinggi, dan jangan rendahkan pandanganmu, karena apabila engkau merendahkan pandanganmu kepada sesuatu hal, maka hal itu yang akan membutakan matamu,' jawab Abu Yazid. Ada seorang pertapa di antara tokoh-tokoh suci terkenal di Bustam. Ia memiliki banyak pengikut dan pengagum,
tetapi ia sendiri senantiasa mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Abu Yazid. Dengan tekun ia mendengarkan ceramah-ceramah Abu Yazid, dan duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Pada suatu hari berkatalah ia kepada Abu Yazid, "Pada hari ini genaplah 30 tahun lamanya aku berpuasa dan memanjatkan doa sepanjang malam, sehingga aku tidak pernah tidur. Namun pengetahuan yang engkau sampaikan ini belum pernah menyentuh hatiku, walau demikian aku percaya kepada pengetahuan itu, dan senang mendengarkan ceramah-ceramahmu. Walaupun engkau berpuasa siang malam selama 300 tahun, sedikit pun dari ceramah-ceramahku ini tidak akan bisa engkau hayati," jawab Abu Yazid. "Mengapa demikian?" tanya si murid. "Karena matamu tertutup oleh dirimu sendiri," jawab Abu Yazid. "Apakah yang harus kulakukan?" tanya si murid pula. "Jika kukatakan, pasti engkau tidak mau menerimanya," ucap Abu Yazid. "Akan kuterima, katakanlah kepadaku agar kulakukan seperti yang engkau petuahkan," ucap si murid. "Baiklah, sekarang juga cukurlah janggut dan rambutmu, tanggalkan pakaian yang sedang engkau pakai, dan gantilah dengan cawat yang terbuat dari bulu domba. Gantungkan sebungkus kacang di lehermu, kemudian pergilah ke tempat ramai. Kumpulkan anak-anak sebanyak mungkin, dan katakan kepada mereka, akan kuberikan sebutir kacang kepada setiap orang yang menampar kepalaku. Dengan cara yang sama pergilah berkeliling kota, terutama ke tempat-tempat di mana orang-orang sudah mengenalmu. Itulah yang harus engkau lakukan," jawab Abu Yazid. "Maha besar Allah, tiada Tuhan kecuali Allah," cetus si murid setelah mendengar kata-kata Abu Yazid itu. "Jika seorang kafir mengucapkan kata-kata itu, niscaya ia menjadi seorang muslim, tetapi dengan mengucapkan kata-kata yang sama, itu berarti engkau telah mempersekutukan Allah," kata Abu Yazid. "Mengapa begitu?" tanya si murid. "Karena engkau merasa bahwa dirimu terlalu mulia untuk berbuat seperti yang telah kukatakan tadi. Kemudian engkau mencetuskan kata-kata tadi untuk menunjukkan bahwa engkau adalah seorang penting, bukan untuk memuliakan Allah. Dengan demikian, bukankah engkau telah mempersekutukan Allah? Saran-saranmu tadi itu tidak bisa kulakukan, coba berikanlah saran-saran yang lain," usul si murid berkeberatan. "Hanya itulah yang dapat kusarankan," Abu Yazid menegaskan. "Aku tak sanggup melakukannya," si murid mengulangi kata-katanya. "Bukankah telah kukatakan, bahwa engkau tidak akan sanggup untuk melaksanakannya, dan engkau tidak akan mau menuruti kata-kataku," kata Abu Yazid. Abu Yazid berkata, "12 tahun lamanya aku selalu menjadi pandai besi diriku sendiri. Kulemparkan diriku sendiri ke dalam tungku disiplin sampai merah membara, dan dalam nyala ikhtiar yang keras, kemudian kutaruh diriku ke atas alas penyesalan. Lalu kupukul dengan palu pengutukan diri sendiri, sehingga akhirnya dapatlah kutempa sebuah cermin diriku sendiri, dan cermin itu senantiasa kupoles dengan segala macam kebaktian dan ketaatan kepada Allah. Setelah itu setahun lamanya aku memandangi bayanganku sendiri di dalam cermin itu, dan terlihatlah olehku betapa di pinggangku melilit sabuk kesesatan, kegenitan dan pemujaan diri sendiri yang hanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Hal itu adalah karena aku membanggakan ketaatan-ketaatanku itu, dan memuji perbuatan-perbuatanku itu. 5 tahun lamanya aku bersusah payah, sehingga sabuk itu terlepas dari pinggangku, dan jadilah aku seorang muslim yang baru. Aku memandang semua hamba Allah, dan tampaklah olehku bahwa mereka semua mati. 4 kali kuucapkan Allahu Akbar di atas jasad-jasad mereka, dan dengan pertolongan Allah aku menguburkan mereka tanpa menyeret-nyeret tubuh mereka, sehingga berjumpalah aku dengan Allah." Setiap kali Abu Yazid tiba di depan masjid, sesaat lamanya ia akan berdiri terpaku dan menangis. "Mengapa engkau selalu berlaku demikian?" tanya seseorang kepadanya. "Aku merasa diriku sebagai seorang wanita yang sedang haid, dan aku merasa malu untuk masuk dan mengotori masjid," jawabnya. Suatu ketika Abu Yazid melakukan perjalanan ke Hijaz, tetapi beberapa saat kemudian ia pun kembali lagi. "Di waktu yang lalu engkau tidak pernah membatalkan niatmu. Mengapa sekarang engkau berbuat demikian?" seseorang bertanya kepada Abu Yazid. "Baru saja aku palingkan wajahku ke jalan," jawab Abu Yazid. "Terlihatlah olehku seorang hitam yang menghadang dengan pedang terhunus, dan berkata, 'Jika engkau kembali, selamat dan sejahteralah. Engkau, jika tidak, akan kutebas kepalamu. Engkau telah meninggalkan Allah di Bustam untuk pergi ke rumahnya.'"
Abu Yazid mengisahkan, di tengah jalan, aku bertemu dengan seorang lelaki. Ia bertanya kepadaku, hendak kemanakah engkau? Tanyanya. Ke tanah suci, jawabku. Berapa banyak uang yang engkau bawa? Tanyanya. 200 dirham, jawabku. Berikanlah uang itu kepadaku, ucap lelaki itu mendesak. Aku adalah seorang yang telah berkeluarga. Jawabku. Kelilingilah diriku sebanyak 7 kali, maka selesailah ibadah hajimu itu, ujarnya. Aku pun menuruti kata-katanya, kemudian aku kembali ke rumah. Pir Umar meriwayatkan, bahwa apabila Abu Yazid ingin menyendiri, baik untuk beribadah maupun untuk merenungi Allah, maka ia masuk ke dalam kamarnya, dan dengan cermat menutupi setiap celah dan lubang di dinding kamar itu. Mengenai tingkah lakunya ini Abu Yazid menjelaskan, aku khawatir kalau ada suara atau kebisingan yang akan mengganggu. Sudah pasti yang dikatakannya itu hanya sebuah dalih semata-mata. Isa Al-Bustami meriwayatkan, selama 13 tahun bergaul dengan Syaikh Abu Yazid, tak pernah terdengar olehku ia mengucapkan sepatah kata pun. Demikianlah kebiasaannya, senantiasa menekurkan kepala ke atas kedua lututnya, kadang menengadahkan, mengeluh, dan kembali ke dalam perenungannya. Mengenai hal ini Sah lagi mengomentari, memang demikianlah tingkah laku Abu Yazid apabila berada dalam keadaan gundah, tetapi apabila berada dalam keadaan lapang, setiap orang akan mendapatkan manfaat dari ceramah-ceramahnya. Sah lagi pernah bercerita. Pada suatu ketika Abu Yazid sedang berhalwat, terdengarlah ia mengucapkan kata-kata, "Maha besar aku, betapa mulia diriku ini." Ketika ia sadar, murid-muridnya menyampaikan kata-kata yang diucapkan lidahnya tadi kepadanya. Setelah mendengar laporan tersebut, maka Abu Yazid pun menjawab, memusuhi Allah adalah sama dengan memusuhi Abu Yazid. Dan jika aku mengucapkan kata-kata seperti itu sekali lagi, cincanglah tubuhku ini. Kemudian kepada setiap muridnya diberikannya sebuah pisau dengan pesan, jika kata-kata tadi kuucapkan lagi, bunuhlah aku dengan pisau ini. Tetapi apa nyana, untuk kedua kalinya Abu Yazid mengucapkan kata-kata yang sama. Akhirnya murid-muridnya pun hendak membunuhnya, tetapi seketika itu juga tubuh Abu Yazid menggelembung dan memenuhi seluruh ruangan. Para sahabat melepaskan bata-bata dari dinding ruangan itu, sambil menghujamkan pisau ke tubuh Abu Yazid. Tetapi pisau-pisau itu bagai menikam air, dan pukulan-pukulan mereka sama sekali tidak berakibat apa-apa. Beberapa saat kemudian tubuh yang menggelembung tadi menciut kembali, dan terlihatlah Abu Yazid yang bertubuh kecil seperti seekor burung pipit sedang duduk di sajadah. Sahabat-sahabatnya menghampirinya, dan mengatakan apa yang telah terjadi. Abu Yazid kemudian berkata, yang kalian saksikan sekarang inilah Abu Yazid, yang tadi bukan Abu Yazid. Suatu ketika Abu Yazid memegang sebuah delima merah di tangannya, dan memandanginya. Sebuah delima yang indah, kata Abu Yazid. Di saat itu juga sebuah suara berkata di dalam batinnya, "Wahai Abu Yazid, tidakkah engkau mempunyai malu untuk memberikan namaku kepada sebuah delima?" Maka 40 hari lamanya lupalah Abu Yazid akan segala sesuatu kecuali nama Allah. Syaikh Abu Yazid lalu mengatakan, "Aku telah bersumpah, bahwa selama hidupku aku tidak akan memakan buah-buahan dari bustam." Abu Yazid mengisahkan, suatu hari ketika sedang duduk-duduk, datanglah sebuah pikiran ke dalam benakku bahwa aku adalah syaikh dan tokoh suci zaman ini. Tetapi begitu hal itu terpikirkan olehku, aku segera sadar bahwa aku telah melakukan dosa besar. Aku lalu bangkit dan berangkat menuju ke Khurasan. Di sebuah persinggahan aku berhenti dan bersumpah tidak akan meninggalkan tempat itu, sebelum Allah mengutus seseorang untuk membukakan diriku. 3 hari 3 malam aku tinggal di persinggahan itu. Pada hari yang keempat kulihat seseorang yang bermata satu dengan menunggang seekor unta, dan ia pun datang ke tempat persinggahan itu. Setelah mengamati dirinya dengan seksasma, terlihatlah olehku tanda-tanda kesadaran ilahi di dalam dirinya. Aku mengisyaratkan agar unta itu berhenti, lalu unta itu segera menekukkan kaki-kaki depannya. Lelaki bermata satu itu lantas memandangiku. "Sejauh ini engkau memanggilku hanya untuk membukakan mata yang tertutup, dan membukakan pintu yang terkunci, serta untuk menenggelamkan penduduk Bustam bersama Abu Yazid," ucapnya. Aku pun jatuh lunglai, kemudian aku bertanya kepada orang itu, "Dari manakah engkau datang?" "Sejak engkau bersumpah itu,
telah beribu-ribu mil yang kutempuh. Kemudian ia menambahkan lagi perkataannya, berhati-hatilah wahai Abu Yazid, jagalah hatimu. Setelah berkata demikian ia berpaling dariku, dan meninggalkan tempat itu. Zunnun mengirimkan sebuah sajadah kepada Abu Yazid. Tetapi Abu Yazid mengembalikannya kepada Zunnun sambil berpesan, apakah perluku dengan sebuah sajadah? Kirimkanlah sebuah bantal sebagai tempatku bersandar. Dengan ucapan tersebut, Abu Yazid ingin mengatakan bahwa ia telah berhasil mencapai tujuan. Maka Zunnun pun mengirimkan sebuah bantal yang empuk. Tetapi bantal itu pun dikembalikan Abu Yazid, karena pada saat itu ia telah bertobat, dan tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang. Mengenai perbuatannya ini Abu Yazid mengatakan, manusia yang berbantalkan karunia dan kasih Allah, dia tidak lagi membutuhkan bantal dari salah seorang di antara hambanya. Abu Yazid berkisah, suatu ketika aku bermalam di padang pasir. Kututupi kepalaku dengan pakaian, dan aku pun tertidur. Tanpa disangka-sangka aku mengalami sesuatu, yang dimaksudkannya adalah mimpi basah, sehingga aku harus mandi. Tetapi malam itu terlampau dingin, dan ketika terbangun aku merasa enggan sekali untuk bersuci dengan air dingin. Tunggulah sampai matahari tinggi, batinku berkata. Setelah menyadari betapa diriku enggan dan tidak mempedulikan kewajiban-kewajiban agama itu, aku segera bangkit, kucairkan salju dengan jubahku, lalu aku mandi. Jubah yang basah itu pun kupakai kembali, sehingga aku jatuh pingsan kedinginan. Beberapa saat kemudian aku siuman, dan ternyata jubahku telah kering. Diketahui Abu Yazid sering berjalan-jalan di sebuah kuburan. Pada suatu malam ketika ia pulang dari kuburan itu, ia berpapasan dengan seorang pemuda bangsawan yang memainkan sebuah kecapi. Semoga Allah melindungi kita, seru Abu Yazid. Mendengar seruan itu si pemuda menyerang Abu Yazid, dan memukulkan kecapi itu ke kepala Abu Yazid, sehingga kepalanya berdarah, dan kecapi itu sendiri pecah. Ternyata si pemuda dalam keadaan mabuk, dan tidak menyadari siapakah yang diserangnya itu. Abu Yazid lalu pulang, dan ketika hari telah siang dipanggilnyalah salah seorang di antara murid-muridnya. Berapakah harga sebuah kecapi? Tanya Abu Yazid kepadanya. Salah seorang murid memberitahu harganya, dan dengan secari kain dibungkusnya uang seharga kecapi, dan ditambah lagi dengan makanan yang manis-manis, lalu dikirimkannya kepada si pemuda. Sampaikan kepada si pemuda itu, bahwa Abu Yazid meminta maaf kepadanya. Katakan kepadanya, bahwa tadi malam ia menyerang Abu Yazid dengan kecapinya, sehingga kecapi itu pecah. Sebagai gantinya, terimalah uang ini, dan belilah kecapi yang baru. Sedangkan makanan-makanan yang manis yang kubawakan, ini adalah untuk menawarkan kedukaan hatimu karena kecapi milikmu itu telah pecah. Ketika si pemuda bangsawan itu menyadari perbuatan yang telah dilakukannya, ia pun mendatangi Abu Yazid untuk memohon maaf. Ia pun kemudian bertobat, begitu pula banyak pemuda-pemuda lain yang menyertainya. Suatu hari Abu Yazid berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Jalan yang sedang mereka lalui sempit, dan dari arah yang berlawanan datanglah seekor anjing. Abu Yazid lalu menyingkir ke pinggir, untuk memberi jalan kepada binatang itu. Salah seorang murid tidak menyetujui perbuatan Abu Yazid ini dan berkata, Allah yang Maha Besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makhluknya. Abu Yazid adalah raja di antara kaum sufi, tetapi dengan ketinggian martabatnya itu beserta murid-muridnya yang taat, ia masih memberi jalan kepada seekor anjing. Apakah pantas perbuatan seperti itu? Abu Yazid menjawab, wahai anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, apakah dosaku dan apakah pahalamu pada awal kejadian, sehingga aku berpakaian kulit anjing, dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para sufi. Begitulah yang sampai ke dalam pikiranku, dan karena itulah aku memberikan jalan kepadanya. Pada suatu hari Abu Yazid sedang menyusuri sebuah jalan, dan ketika itu ada seekor anjing berlari-lari di sampingnya. Melihat hal ini Abu Yazid segera mengangkat jubahnya, tetapi anjing berkata, tubuhku kering, dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Seandainya tubuhku basah, engkau cukup menyucinya dengan air yang bercampur tanah 7 kali, maka selesailah persoalan di antara kita. Tetapi apabila engkau menyingsingkan jubah sebagai seorang Parsi,
maka dirimu tidak akan menjadi bersih walau engkau membasuhnya dengan 7 samudera. Abu Yazid lalu menjawab, engkau kotor secara lahiriah tetapi aku kotor secara batiniah. Marilah kita bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi bersih. Tetapi si anjing menyahut, engkau tidak pantas untuk berjalan bersama-sama dengan diriku dan menjadi sahabatku, karena semua orang menolak kehadiranku, dan menyambut kehadiranmu. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu, tetapi siapapun yang bertemu denganmu akan menyambutmu sebagai raja di antara para sufi. Aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang, tetapi engkau memiliki sekarung gandum untuk makanan esok hari. Abu Yazid lalu berkata lagi, aku tidak pantas berjalan bersama seekor anjing. Bagaimana aku bisa berjalan bersama dia yang abadi dan kekal? Maha besar Allah, yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhluknya melalui yang terhina di antara semuanya. Kemudian Abu Yazid meneruskan kisahnya. Aku sangat berduka, bagaimana aku bisa menjadi hamba Allah yang taat? Aku berkata pada diriku sendiri, aku akan pergi ke pasar untuk membeli ikat pinggang yang dikenakan oleh orang-orang non-muslim, dan ikat pinggang itu akan kupakai, sehingga namaku menjadi hina di dalam pandangan orang-orang. Maka pergilah aku ke pasar hendak membeli sebuah ikat pinggang. Di dalam sebuah toko terlihat olehku ikat pinggang yang sedang terpajang. Harganya paling-paling 1 dirham, kataku dalam hati. Kemudian aku bertanya kepada pelayan toko itu, berapa harga ikat pinggang ini? 1000 dinar, jawabnya. Aku tak bisa berbuat apa-apa, hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Pada saat itu terdengar olehku sebuah seruan dari atas langit, tidak tahukah engkau, bahwa dengan harga di bawah 1000 dinar, orang-orang tidak akan menjual sebuah sabuk untuk diikatkan ke pinggang seorang manusia seperti engkau? Mendengar seruan itu hatiku bersorak gembira, karena tahulah aku bahwa Allah masih memperhatikan hambanya ini. Pada suatu malam Abu Yazid bermimpi malaikat-malaikat dari langit pertama turun ke bumi. Kepada Abu Yazid mereka berseru, bangkitlah dan marilah berzikir kepada Allah. Abu Yazid menjawab, aku tidak mempunyai lidah untuk berzikir kepadanya. Malaikat-malaikat dari langit yang kedua turun pula ke bumi. Mereka menyerukan kata-kata yang sama, dan Abu Yazid memberikan jawaban yang sama. Begitulah percakapan itu seterusnya, sehingga malaikat-malaikat dari langit yang ketujuh turun. Namun kepada mereka ini pun Abu Yazid memberikan jawaban yang itu-itu juga. Maka malaikat-malaikat itu bertanya kepada Abu Yazid, kapan engkau akan memiliki lidah untuk berzikir kepada Allah? Apabila penduduk neraka telah tetap di neraka, dan penduduk surga telah tetap di dalam surga, dan hari kebangkitan telah lewat, maka Abu Yazid akan mengelilingi tahta Allah sambil berseru, Allah, Allah. Di dekat rumah Abu Yazid tinggal seorang penganut agama Zoroaster. Ia mempunyai seorang anak yang selalu menangis, karena rumah mereka gelap tidak berlampu. Abu Yazid sendiri telah membawakan sebuah lentera untuk mereka, sehingga si anak segera reda dari tangisnya. Mereka lalu berkata, karena cahaya Abu Yazid telah memasuki rumah ini, maka sangat disayangkan apabila kita tetap berada di dalam kegelapan. Akhirnya mereka pun segera memeluk agama Islam. Pada suatu malam, Abu Yazid tidak mampu memperoleh kehusyukan dalam sholatnya. Maka berkatalah ia kepada muridnya, carilah jika ada barang berharga di dalam rumah ini. Murid-muridnya mencari-cari, lalu menemukan setengah tandan anggur. Kemudian Abu Yazid memerintahkan, bawalah anggur-anggur itu, dan berikan kepada orang-orang lain, sebab rumahku ini bukan toko buah-buahan. Setelah itu, Abu Yazid barulah bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Pada suatu hari seseorang berkata kepada Abu Yazid, ketika ada orang yang meninggal dunia di Tabaristan, kulihat engkau di sana bersama Khidir alaihi salam. Dia merangkulkan tangannya ke lehermu, sedangkan engkau meletakkan tanganmu ke punggungnya. Ketika para pengantar pulang dari pemakaman, kulihat engkau terbang ke angkasa. Setelah mendengar penjelasan itu Abu Yazid berkata, iya, semua yang engkau katakan itu benar-benar terjadi. Pada suatu hari, ada seorang lelaki yang tidak mempercayai Abu Yazid, dan ia datang berkunjung untuk mengujinya. Katakanlah kepadaku jawaban sesuatu masalah, katanya kepada Abu Yazid. Abu Yazid melihat betapa lelaki itu tidak mempercayainya di dalam hati.
Maka berkatalah Abu Yazid, di atas sebuah gunung ada sebuah gua, dan di dalam gua itu ada seorang sahabatku. Mintalah padanya untuk menjelaskan masalah itu kepadamu. Lelaki itu segera pergi ke gua yang dikatakan Abu Yazid. Tetapi yang dijumpainya di sana adalah seekor naga yang besar dan sangat menakutkan. Menyaksikan hal ini ia pun jatuh pingsan dan pakaiannya menjadi kotor. Begitu siuman, cepat-cepat ia meninggalkan tempat itu, tetapi sepatunya tertinggal. Ia lalu kembali kepada Abu Yazid, dan sambil bersujud di kaki Abu Yazid ia bertobat, lalu Abu Yazid berkata kepadanya, "Maha besar Allah, engkau tidak berani mengambil sepatumu hanya karena takut kepada makhluknya. Apabila engkau takut kepada Allah, bagaimanakah engkau berani mengambil rahasia yang engkau cari di dalam keingkaranmu?" Pada suatu hari seorang lelaki datang dan menanyai Abu Yazid tentang rasa malu. Abu Yazid memberikan jawaban, dan seketika itu juga orang itu berubah menjadi air. Ketika kemudian masuk pula seorang lelaki, dan setelah melihat genangan air itu ia bertanya kepada Abu Yazid, "Wahai guru, apakah itu?" Abu Yazid menjawab, "Seorang lelaki masuk lalu bertanya tentang rasa malu, dan aku memberikan jawaban." Mendengar penjelasanku itu ia tidak bisa menahan dirinya, dan karena sangat malu tubuhnya berubah menjadi air. Hatim al-Asom berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa di antara kamu yang tidak memohon ampunan bagi penduduk neraka di hari kebangkitan nanti, maka ia bukan muridku." Perkataan Hatim ini disampaikan orang kepada Abu Yazid, dan kemudian Abu Yazid menambahkan, "Barang siapa yang berdiri di tebing neraka dan menangkap setiap orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, kemudian mengantarkannya ke surga lalu kembali ke neraka sebagai pengganti mereka, maka ia adalah muridku." Suatu ketika pasukan kaum muslimin berperang melawan Bizantium, dan mereka hampir dikalahkan musuh. Di tengah kegentingan itu tiba-tiba mereka mendengar sebuah seruan, "Wahai Abu Yazid, tolonglah." Seketika itu juga api menyembur dari arah Khurasan, sehingga pasukan orang-orang kafir mati ketakutan, dan pasukan kaum muslimin dapat memenangkan pertempuran. Abu Yazid ditanya seseorang, "Bagaimana engkau bisa mencapai tingkat kesalehan yang seperti ini?" Kemudian Abu Yazid menjawab, "Pada suatu malam ketika aku masih kecil, aku keluar dari kota Bustam. Bulan bersinar terang dan bumi tertidur tenang. Tiba-tiba kulihat suatu kehadiran. Di sisinya ada 18.000 dunia yang tampaknya sebagai sebuah debu belaka. Hatiku bergetar kencang, lalu hanyut dilanda gelombang ekstasi yang dahsyat. Aku berseru, 'Ya Allah, sebuah istana yang sedemikian besarnya, tapi sedemikian kosong. Hasil karya yang sedemikian agung, tapi begitu sepi.' Lalu terdengar olehku sebuah jawaban dari langit, 'Istana ini kau sembuhkan karena tak seorang pun memasukinya, tetapi karena aku tidak memperkenankan setiap orang untuk memasukinya. Tak seorang manusia yang tak mencuci muka yang pantas menghuni istana ini.' Maka aku lalu bertekad untuk mendoakan semua manusia. Kemudian terpikirlah olehku, bahwa yang berhak untuk menjadi penengah manusia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, aku hanya memperhatikan tingkah lakunya sendiri. Kemudian terdengarlah suara yang menyeruku, 'Karena engkau berjaga-jaga untuk selalu bertingkah laku baik, maka aku muliakan namamu sampai hari kebangkitan nanti, dan umat manusia akan menyebutmu raja para sufi.' Abu Yazid menyatakan, ketika pertama kali memasuki rumah suci, yang terlihat olehku hanyalah rumah suci itu. Ketika untuk kedua kalinya memasuki rumah suci itu, yang terlihat olehku adalah pemilik rumah suci. Tetapi ketika untuk yang ketiga kalinya memasuki rumah suci, baik si pemilik maupun rumah suci itu sendiri tidak terlihat olehku. Yang dimaksudkan Abu Yazid adalah, aku hilang di dalam Allah, sehingga tak sesuatu pun yang terlihat olehku tentulah Allah. Kebenaran penafsiran yang seperti ini terbukti di dalam kisah yang berikut ini. Pada suatu malam, ada seorang lelaki datang ke rumah Abu Yazid, dan memanggilnya. "Siapakah yang kau cari?" tanya Abu Yazid. "Aku sedang mencari Abu Yazid," jawab lelaki itu. "Sungguh orang yang malang, aku sendiri telah mencari Abu Yazid selama 30 tahun, tetapi tiada jejak atau tanda-tanda mengenai dirinya yang dapat kutemui," sahut Abu Yazid. Ketika pernyataan Abu Yazid itu disampaikan kepada Zunnun, ia berkata, "Ya Allah,
Limpahkanlah kasih-Mu kepada saudaraku Abu Yazid, ia telah hilang beserta orang-orang yang telah hilang di dalam Allah. Sedemikian sempurna kekusyukan Abu Yazid berbakti kepada Allah, sehingga setiap hari apabila disapa oleh muridnya yang senantiasa menyertainya selama 20 tahun, ia akan bertanya, "Wahai anakku, siapakah namamu?" Suatu hari si murid berkata kepada Abu Yazid, "Wahai guru, engkau telah mengolok-olokku. Sudah 20 tahun aku mengabdi kepadamu, tetapi setiap hari engkau menanyakan namaku. Wahai anakku, aku tidak memperolok-olokmu, tetapi namanya telah memenuhi hatiku, dan telah menyisihkan nama-nama yang lain. Setiap kali aku mendengar sebuah nama yang lain, segeralah nama itu terlupakan olehku," jawab Abu Yazid. Abu Yazid berkata, "Allah yang Maha Besar telah berkenan menerimaku di dalam 2000 tingkatan, dan di dalam setiap tingkatan itu dia menawarkan sebuah kerajaan kepadaku, tetapi kutolak. Allah berkata kepadaku, 'Wahai Abu Yazid, apakah yang engkau inginkan?' Aku lalu menjawab, 'Aku ingin tidak menginginkan.' Engkau dapat berjalan di atas air," orang-orang berkata kepada Abu Yazid. "Sepotong kayu pun bisa melakukan hal itu," jawab Abu Yazid. "Engkau bisa terbang di angkasa. Seekor burung pun bisa melakukan itu," jawab Abu Yazid. "Engkau bisa pergi ke Ka'bah dalam 1 malam. Setiap orang sakti bisa melakukan perjalanan dari India ke Demavan dalam 1 malam," jawab Abu Yazid. "Jika demikian, apakah yang harus dilakukan oleh manusia-manusia sejati?" mereka bertanya kepada Abu Yazid. Abu Yazid menjawab, "Seorang manusia sejati tidak akan menautkan hatinya kepada siapapun kecuali kepada Allah." Abu Yazid berkata, "Dunia telah kutalak 3. Kemudian seorang diri aku berjalan menuju yang sendiri. Aku berdiri di hadapan hadiratnya dan berseru, 'Ya Allah, kecuali Engkau, tidak sesuatu pun yang kuinginkan. Apabila Engkau telah kuperoleh, maka semuanya telah kuperoleh.' Setelah Allah mengetahui ketulusan hatiku itu, maka karunia pertama yang diberikannya kepadaku adalah membukakan selubung keakuan dari depan mataku." "Apa yang dimaksud dengan tahta Allah?" seseorang bertanya kepada Abu Yazid. "Tahta itu adalah aku," jawab Abu Yazid. "Apakah yang dimaksud dengan alas kaki Allah?" "Ganjalan kaki itu adalah aku." "Apakah yang dimaksud dengan luh, atau tanda peringatan, dan pena Allah?" "Luh dan pena itu adalah aku." Allah mempunyai hamba-hamba seperti Ibrahim, Musa dan Isa. Mereka itu adalah aku. Allah mempunyai hamba-hamba seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Mereka itu adalah aku. Lelaki yang bertanya itu lalu terdiam. Kemudian Abu Yazid berkata, "Barang siapa yang telah lebur di dalam Allah, dan telah mengetahui realitas mengenai segala sesuatu yang ada, maka segala sesuatu baginya adalah Allah." Diriwayatkan bahwa Abu Yazid telah 70 kali diterima Allah ke hadiratnya. Setiap kali kembali dari pertemuan dengan Allah itu, Abu Yazid kemudian mengenakan sebuah ikat pinggang, yang lantas diputuskannya pula. Menjelang akhir hayatnya Abu Yazid memasuki tempat sholat, dan mengenakan sebuah ikat pinggang. Jubah dan topinya yang terbuat dari bulu domba itu dikenakannya secara terbalik. Kemudian ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak membanggakan disiplin dari yang telah kulaksanakan seumur hidupku, dan aku tidak membanggakan sholat yang telah kulakukan sepanjang malam. Aku tidak menyombongkan puasa yang telah kulakukan selama hidupku, dan aku tidak menonjolkan telah berapa kali aku menghatamkan Al-Quran. Aku tidak akan mengatakan pengalaman-pengalaman spiritual yang telah kualami, doa-doa yang telah kupanjatkan, dan betapa akrab hubungan antara engkau dan aku. Engkau pun mengetahui bahwa aku tidak menonjolkan segala sesuatu yang telah kulakukan itu. Semua yang kukatakan ini bukanlah untuk membanggakan diri, atau mengandalkannya. Semua ini kukatakan kepadamu, karena aku malu atas segala perbuatanku itu. Engkau telah melimpahkan rahmatmu, sehingga aku bisa mengenal diriku sendiri. Semuanya tidak berarti, dan anggaplah tidak pernah terjadi. Aku adalah seorang Parsi yang berumur 70 tahun dengan rambut yang telah memutih di dalam kejahilan. Dari padang pasir aku datang sambil berseru-seru, 'Surga, surga!'
Baru sekarang inilah aku dapat memutus ikat pinggang ini. Baru sekarang inilah aku bisa melangkah ke dalam lingkungan Islam. Dan baru sekarang inilah aku bisa menggerakkan lidah untuk mengucapkan syahadah. Segala sesuatu yang engkau perbuat adalah tanpa sebab. Engkau tidak menerima umat manusia karena ketaatan mereka, dan engkau tidak akan menolak mereka hanya karena keingkaran mereka. Segala sesuatu yang kulakukan hanyalah debu. Kepada setiap perbuatanku yang tidak berkenan kepadamu, limpahkanlah ampunanmu. Basuhlah debu keingkaran dari dalam diriku, karena aku pun telah membasuh debu kelancangan karena mengaku telah mematuhimu. Zunnun al-Misri. Abu Al-Faid Sauban bin Ibrahim al-Misri, atau yang biasa dipanggil Zunnun al-Misri. Beliau lahir di Ihmim, sebuah dataran tinggi di Mesir, tepatnya pada tahun 180 Hijriah, atau pada tahun 796 Masehi. Ia belajar di bawah bimbingan banyak guru, dan melakukan perjalanan secara luas di Arab dan Syria. Pada tahun 214 Hijriah, atau pada tahun 829 Masehi, dia pernah ditangkap karena dituduh sesat, lalu dikirim ke Baghdad untuk dimasukkan penjara. Tapi setelah menjalani pemeriksaan, dia pun kemudian dibebaskan atas perintah khalifah, dan diperbolehkan kembali ke Kairo. Zunnun meninggal dunia pada tahun 246 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 861 Masehi, dan kuburannya dilindungi sampai sekarang. Sosoknya dikenang sebagai seorang tokoh legendaris, yang dikenal sebagai ahli kimia dan orang sakti. Dia dianggap mengetahui rahasia dari hieroglif, atau huruf Mesir kuno. Dia juga menulis sejumlah karya puisi dan beberapa risalah pendek. Mengenai pertaubatan Zunnun si orang Mesir, dikisahkannya sebagai berikut. Pada suatu hari, aku mendengar bahwa di suatu tempat tinggal seorang pertapa. Maka pergilah aku ke pertapaan itu. Sesampainya di sana, kutemukan si pertapa sedang bergantung pada sebatang pohon, dan berseru kepada dirinya sendiri, "Wahai jasad, bantulah aku dalam mematuhi perintah Allah. Kalau tidak, akan kubiarkan engkau tergantung seperti ini sampai engkau mati kelaparan." Menyaksikan hal itu aku tak bisa menahan tangis, sehingga tangisku terdengar oleh si pertapa pengabdi Allah itu. Maka bertanyalah ia, "Siapakah itu yang telah menaruh belas kasihan kepada diriku, yang tidak mempunyai malu dan banyak berbuat aniaya ini?" Aku menghampirinya dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian aku bertanya, "Mengapa engkau berbuat seperti ini?" "Jasadku ini telah menghalang-halangiku untuk mematuhi perintah Allah," jawabnya. "Jasadku ini ingin bercengkerama dengan manusia-manusia lain. Tadi aku mengira bahwa ia telah membunuh seorang muslim atau melakukan dosa besar semacam itu." Si pertapa melanjutkan, "Tidakkah engkau menyadari bahwa begitu engkau bergaul dengan manusia-manusia ramai, maka segala sesuatu bisa terjadi?" "Engkau benar-benar seorang pertapa yang teguh," kataku kepadanya. "Maukah engkau menemui seorang pertapa yang lebih daripada aku?" tanyanya kepadaku. "Ya," jawabku. "Pergilah ke gunung yang berada di sana itu. Disitulah engkau akan menemuinya," ucap si pertapa menunjukkan. Maka pergilah aku ke gunung yang ditunjukkannya. Di sana kujumpai seorang pemuda yang sedang duduk di dalam sebuah pertapaan. Sebelah kakinya telah putus dan dilemparkan keluar, sehingga cacing-cacing sedang menggerogotinya. Aku menghampirinya lalu mengucapkan salam, kemudian kutanyakan perihal dirinya. Si pertapa bercerita kepadaku, "Suatu hari ketika aku sedang duduk di dalam pertapaan ini, seorang perempuan kebetulan lewat di tempat ini. Hatiku bergetar menginginkannya dan jasadku mendorongku agar mengejarnya. Ketika satu kakiku telah melangkah keluar dari ruangan pertapaan ini, terdengarlah olehku sebuah seruan, 'Setelah mengabdi dan mematuhi Allah selama 30 tahun, tidakkah engkau merasa malu untuk mengikuti setan dan mengejar seorang wanita pelacur?' Karena menyesal, kupotonglah kaki yang telah kulangkahkan itu. Kini aku duduk menantikan apa yang akan terjadi menimpa diriku. Tetapi apakah yang telah mendorong dirimu untuk menemui orang berdosa seperti aku ini? Jika engkau ingin menjumpai seorang hamba Allah yang sejati, pergilah ke puncak gunung ini. Puncak gunung itu terlampau tinggi untuk kudaki. Oleh karena itu, aku hanya bisa bertanya-tanya tentang dirinya." Seseorang mengisahkan kepadaku,
Memang ada seorang lelaki yang sudah sangat lama mengabdi kepada Allah di dalam pertapaan di puncak gunung itu. Pada suatu hari seseorang mengunjunginya dan berdebat dengannya. Orang itu berkata, bahwa setiap manusia harus mencari makanannya sendiri sehari-hari. Si pertapa kemudian bersumpah tidak akan memakan makanan yang telah diusahakan. Berhari-hari lamanya ia tidak makan apapun, tetapi akhirnya Allah mengutus sekawanan lebah yang melayang-layang mengitarinya, kemudian memberikan madu kepadanya. Segala sesuatu yang telah kusaksikan dan segala kisah yang telah kudengar itu sangat menyentuh hatiku. Sadarlah aku bahwa barang siapa memasrahkan diri kepada Allah, niscaya Allah akan memeliharanya, dan tidak akan menyia-nyiakan penderitaannya. Dalam perjalanan menuruni gunung itu, aku melihat seekor burung yang sedang bertengger di atas pohon. Tubuhnya kecil dan setelah kuamati ternyata matanya buta. Aku lantas berkata dalam hati, dari manakah makhluk lemah yang tak berdaya ini memperoleh makanan dan minumannya? Seketika itu juga si burung melompat turun. Dengan mematuk-matukan paruhnya, dia cungkannya tanah dan tidak berapa lama kemudian terlihatlah olehku 2 buah cawan. Yang satu terbuat dari emas dan penuh biji gandum, sedang lainnya berbahan perak dan penuh dengan air mawar. Setelah makan sepuasnya, burung itu meloncat kembali ke atas dahan, sedangkan cawan-cawan tadi hilang kembali tertimbun tanah. Zunnun sangat heran menyaksikan keanehan tersebut. Sejak saat itulah ia mempercayakan jiwa raganya dan benar-benar bertobat kepada Allah. Setelah beberapa lama berjalan, Zunnun dan para sahabatnya sampai di sebuah padang pasir. Di sana mereka menemukan sebuah guci berisi kepingan-kepingan emas dan batu permata. Di atas tutupnya ada sebuah papan yang bertuliskan nama Allah. Sahabat-sahabatnya membagi-bagi emas dan permata-permata tersebut di antara sesama mereka, sedangkan Zunnun hanya meminta, berikanlah kepadaku papan yang bertuliskan nama sahabatku itu. Papan itu diterimanya, dan pada siang malam diciuminya. Berkat papan itu ia memperoleh kemajuan yang sedemikian pesatnya, sehingga pada suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu ia mendengar suara yang berseru kepadanya, semua sahabat-sahabatmu lebih suka memilih emas dan permata, karena benda-benda itu mahal harganya. Tetapi engkau telah memilih namaku yang lebih berharga daripada emas dan permata. Oleh karena itu aku bukakan untukmu pintu pengetahuan dan kebijaksanaan. Setelah itu Zunnun kembali ke kota. Kisahnya berlanjut pula, sebagai berikut ini. Pada suatu hari, aku berjalan-jalan sampai ke pinggir sebuah sungai, dan aku melihat sebuah penginapan. Di sungai itu aku bersuci. Setelah selesai, tanpa sengaja aku memandang loteng bangunan itu. Di atas balkon sedang berdiri seorang gadis. Karena ingin mempertegasnya aku pun bertanya, Adinda, siapakah engkau ini? Si gadis menjawab, wahai Zunnun, dari kejauhan kukira engkau seorang gila, ketika agak dekat kukira engkau seorang terpelajar. Dan ketika sudah dekat kukira engkau seorang sufi. Tetapi kini jelas bagiku bahwa engkau bukan gila, bukan seorang terpelajar, dan bukan pula seorang sufi. Aku bertanya, mengapa engkau berkata demikian? Si gadis menjawab, seandainya engkau gila, niscaya engkau tidak bersuci. Seandainya engkau terpelajar, niscaya engkau tidak memandang yang tak boleh dipandang. Dan seandainya engkau seorang sufi, pasti engkau tidak akan memandang sesuatu pun juga selain Allah. Setelah berkata demikian, gadis itu pun menghilang, hingga sadarlah aku bahwa ia bukan manusia biasa. Sesungguhnya ia telah diutus Allah untuk memberi peringatan kepada diriku. Api sesal membakar hatiku, maka aku teruskan pengembaraanku ke arah pantai. Sesampainya di pantai aku melihat orang-orang sedang naik ke sebuah kapal. Aku pun mengikuti mereka naik ke kapal. Setelah beberapa lama, seorang saudagar yang menumpang kapal itu kehilangan permata miliknya. Satu persatu para penumpang kemudian digeledah. Akhirnya mereka menarik kesimpulan bahwa permata itu ada di tanganku. Berulang kali mereka menyiksaku dan memperlakukan diriku sedemikian hinanya, tetapi aku tetap membisu. Akhirnya aku tak tahan lagi lalu berseru, wahai Sang Pencipta, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Tahu. Seketika itu juga beribu-ribu ekor ikan mendongakkan kepala ke atas permukaan air, dan masing-masing membawa sebuah permata di mulutnya. Aku mengambilnya sebuah dan memberikannya kepada si saudagar. Menyaksikan keajaiban ini, semua orang yang berada di atas kapal berlutut, dan meminta maaf padanya.
Karena peristiwa inilah aku dijuluki Dzun-nun, yang berarti si manusia ikan. Dzun-nun telah mencapai tingkat keluhuran yang tinggi tetapi tak seorang pun menyadari ini. Orang-orang di negeri Mesir bahkan sepakat mencap dirinya sesat dan melaporkan segala perbuatannya kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Mutawakkil segera mengirim para perwiranya untuk membawa Dzun-nun ke Baghdad. Ketika memasuki istana Khalifah, Dzun-nun berkata, "Baru saja kupelajari Islam yang sebenarnya dari seorang wanita tua, dan sikap kesatria sejati dari seorang kuli pemikul air." "Maksudnya bagaimana itu?" tanya mereka kepadanya. Dzun-nun menjawab, "Sesampainya di istana Khalifah, dan menyaksikan kemegahan istana dengan para pengurus dan pelayan yang hilir mudik di koridor-koridornya, aku berpikir alangkah baiknya seandainya terjadi sedikit perubahan pada wajahku ini." Tiba-tiba seorang wanita tua dengan sebuah tongkat di tangannya menghampiriku. Sambil menatapku dengan tajam ia berkata kepadaku, "Jangan engkau takuti jasad-jasad yang akan engkau hadapi, karena mereka dan engkau adalah sama-sama hamba Allah yang Maha Besar. Kecuali apabila dikehendaki Allah, mereka tidak bisa berbuat apapun terhadapmu." Di tengah perjalanan tadi, aku bertemu dengan seorang pemikul air, dan aku diberinya seteguk air yang menyegarkan. Kepada seorang teman yang menyertaiku, aku memberi isyarat agar ia memberikan sekeping uang dinar kepadanya. Tapi si pemikul air menolak, tidak mau menerima uang itu, dan ia berkata kepadaku, "Engkau adalah seorang yang terpenjara dan terbelenggu. Bukanlah suatu kekesatriaan yang sejati, apabila menerima sesuatu dari seseorang yang terpenjara seperti engkau ini, seorang asing yang sedang terbelenggu." Setelah itu, diperintahkan supaya Dzun-nun dimasukkan ke dalam penjara. 40 hari 40 malam lamanya ia mendekam dalam kurungan itu. Setiap hari, saudara perempuannya mengantarkan sekerat roti yang telah dibelinya dengan upah dari pekerjaan memintal benang. Ketika Dzun-nun dibebaskan, ditemukan 40 potong roti di kamar kurungannya, dan tak satu pun di antara roti-roti itu yang telah disentuhnya. Ketika saudara perempuan Dzun-nun mendengar hal ini, ia menjadi sangat sedih. "Engkau tahu bahwa roti-roti itu adalah halal, dan tidak kuperoleh dengan jalan meminta-minta. Mengapa engkau tidak mau memakan roti-roti pemberianku itu?" "Karena nampan tidak bersih," jawab Dzun-nun. Yang dimaksudkannya adalah, bahwa nampan tersebut telah terpegang oleh penjaga penjara. Ketika keluar dari penjara itu, Dzun-nun terpeleset dan dahinya terluka. Diriwayatkan bahwa lukanya itu banyak mengeluarkan darah. Tetapi tak setetes pun yang mengotori muka, rambut, maupun pakaiannya. Setiap tetes darah yang terjatuh ke tanah, seketika itu juga lenyap dengan izin Allah. Kemudian Dzun-nun dibawa menghadap Khalifah. Ia diharuskan menjawab tuduhan-tuduhan yang memberatkan dirinya. Maka dijelaskannya doktrin-doktrinnya sedemikian rupa sehingga Mutawakkil menangis terseduh-seduh, sedang menteri-menterinya terpesona mendengar kefasihan Dzun-nun. Khalifah menganugerahinya dengan kehormatan yang besar. Dzun-nun mempunyai seorang murid yang telah bertapa selama 40 kali, masing-masing selama 40 hari. 40 kali ia telah berdiri di padang Arafah, dan selama 40 tahun ia telah mengendalikan hawa nafsunya. Suatu hari si murid datang menghadap Dzun-nun dan berkata, "Semua itu telah kulakukan, tetapi untuk semua jerih payahku, sang sahabat tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak pernah memandang diriku. Dia tidak mempedulikanku dan tak mau memperlihatkan kegaibannya padaku. Semua itu kukatakan bukan untuk memuji diriku sendiri, aku semata-mata menyatakan hal yang sebenarnya. Aku telah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh diriku yang malang ini. Aku tidak mengeluh kepada Allah, aku hanya menyatakan hal yang sebenarnya, bahwa aku telah mengabdikan jiwa ragaku untuk berbakti kepadanya. Aku hanya menyampaikan kisah sedih dari nasibku yang malang ini, kisah ketidakberuntungan diriku ini. Semua itu kukemukakan, bukan karena hatiku telah bosan untuk menaati Allah. Aku khawatir, jika masa-masa mendatang aku mengalami hal yang sama. Seumur hidup aku telah mengetuk dengan penuh harap, namun tak ada jawaban. Sangat berat bagiku untuk lebih lama menanggungkan, karena engkau adalah tabib bagi orang-orang yang sedang berduka, dan penasehat tertinggi bagi orang-orang suci, sembuhkanlah duka citaku ini. Malam ini makanlah dengan sepuas-puasnya, tinggalkanlah sholat Isya, dan tidurlah dengan nyenyak sepanjang malam. Dengan demikian,
Jika sang sahabat selama ini tidak memperlihatkan dirinya dengan kebajikan, maka setidak-tidaknya dia akan memperlihatkan dirinya dengan penyesalan terhadapmu, kata Dzunun menasehati. Jika selama ini dia tidak mau memandangmu dengan kasih sayang, malam ini dia akan memandangmu dengan kemurkaan. Si murid pun pergi dan pada malam itu ia makan dengan sepuasnya. Tetapi untuk melalaikan sholat Isya, hatinya tidak mengizinkan. Ia tetap melakukan sholat, dan setelah itu ia pun tidur. Malam itu di dalam mimpinya ia bertemu dengan Nabi dan berkata kepadanya, "Sahabatmu mengucapkan salam kepadamu." Dia berkata, "Hanya seorang malang yang lemah serta bukan manusia sejatilah yang datang ke hadiratku dan cepat merasa puas. Inti permasalahan adalah hidup lurus tanpa keluhan. Allah yang Maha Besar menyatakan, telah kuberikan 40 tahun keinginan kepada hatimu, dan aku jamin bahwa engkau akan memperoleh segala sesuatu yang engkau harapkan dan memenuhi segala keinginanmu itu. Tetapi sampaikan pula salamku kepada Dzunun, si manusia bajingan dan berpura-pura itu, katakanlah kepadanya, wahai manusia pendusta yang suka berpura-pura, jika tidak aku bukakan malumu kepada seluruh penduduk kota, maka aku bukanlah Tuhanmu. Awas, janganlah engkau sesatkan para kekasihku yang malang, dan janganlah engkau jauhkan mereka dari hadiratku." Si murid terbangun dari tidurnya lalu menangis. Kemudian ia pergi kepada Dzunun, dan menceritakan segala sesuatu yang disaksikan dan didengarnya dalam mimpi itu. Ketika Dzunun mendengar kata-kata, Tuhan mengirim salam dan menyatakan bahwa engkau adalah seorang pendusta yang suka berpura-pura. Ia pun berguling-guling kegirangan dan menangis penuh kebahagiaan. Dzunun mengisahkan, ketika aku sedang berjalan-jalan di gunung, terlihat olehku sekumpulan orang-orang yang menderita sakit. Aku bertanya kepada mereka, apakah yang telah terjadi pada kalian? Mereka menjawab, di dalam pertapaan yang terletak di tempat ini berdiam seorang yang soleh. Setahun sekali ia keluar dari pertapaannya, meniup orang-orang ini, lalu semuanya sembuh. Setelah itu ia pun kembali ke dalam pertapaannya, dan setahun kemudian barulah ia keluar lagi. Dengan sabar aku menantikan si pertapa itu keluar dari dalam pertapaannya. Ternyata yang kusaksikan adalah seorang lelaki berwajah pucat, berbadan kurus, dan bermata cekung. Tubuhku gemetar karena kagum memandang dirinya. Dengan penuh kasih, si pertapa memandangi orang banyak itu, kemudian menengadahkan pandangannya ke atas. Setelah itu semua orang-orang yang menderita sakit itu ditiupnya beberapa kali, dan semuanya sembuh dari penyakitnya. Ketika si pertapa hendak kembali ke dalam pertapannya, aku segera meraih pakaiannya dan berseru, "Demi kasih Allah, engkau telah menyembuhkan penyakit-penyakit lahiriah, tetapi sembuhkanlah sekarang penyakit di dalam batinku ini." Sambil memandang diriku si pertapa berkata, "Wahai Dzunun, lepaskanlah tanganmu dariku." Sang sahabat sedang mengawasi dari puncak kebesaran dan keagungan. Jika dia lihat betapa engkau bergantung kepada seseorang selain daripadanya, pasti dia akan meninggalkan dirimu bersama orang itu, maka celakalah engkau di tangan orang itu. Setelah berkata demikian, ia pun kembali ke dalam pertapannya. Suatu hari sahabat-sahabatnya mendapati Dzunun sedang menangis. "Mengapa engkau menangis?" tanya mereka. "Kemarin malam ketika bersujud di dalam sholat, mataku tertutup dan aku pun tertidur. Terlihat olehku Allah, dan dia berkata kepadaku, 'Wahai Abu Faid, aku telah menciptakan semua makhluk terbagi dalam 10 kelompok. Kepada mereka aku berikan harta kekayaan dunia. Semuanya berpaling kepada kekayaan dunia, kecuali satu kelompok. Kelompok ini terbagi pula menjadi 10 kelompok. Kepada mereka aku berikan surga, dan semuanya berpaling kepada surga kecuali satu kelompok. Kemudian kelompok ini terbagi pula menjadi 10 kelompok. Kepada mereka aku tunjukkan neraka. Semua lari menghindar kecuali satu kelompok, yaitu orang-orang yang tidak tergoda oleh harta kekayaan dunia, tidak mendambakan surga dan tak takut pada neraka. Apakah sebenarnya yang kalian kehendaki?" Semuanya menengadahkan kepalanya sambil berseru, "Sesungguhnya engkau lebih mengetahui apa yang kami kehendaki." Pada suatu hari, seorang anak lelaki menghampiri Dzunun lalu berkata, "Aku memiliki uang 1000 dinar, aku ingin menyumbangkan uang ini untuk kebaktianmu kepada Allah, aku ingin agar uangku ini dapat digunakan oleh murid-muridmu dan para guru sufi." "Apakah engkau sudah cukup umur?" tanya Dzunun. "Belum," jawab anak itu.
Jika demikian engkau belum berhak untuk mengeluarkan uang tersebut. Bersabarlah hingga engkau cukup dewasa, ucap Zunnun menjelaskan. Setelah dewasa, anak itu kembali menemui Zunnun. Dengan pertolongan Zunnun ia bertobat kepada Allah, dan semua uang dinar emas itu diberikannya untuk para sufi, yakni para sahabat-sahabat Zunnun. Suatu ketika para sufi itu mengalami kesulitan, sedangkan mereka tak memiliki apa-apa lagi karena uang telah habis dipergunakan. Anak lelaki yang telah menyumbangkan uangnya itu berkata, "Sayang sekali, aku tak mempunyai yang 100.000 dinar lagi untuk membantu manusia-manusia berbudi ini." Kata-kata ini terdengar oleh Zunnun, maka sadarlah ia bahwa anak tersebut belum menyelami kebenaran sejati dari kehidupan sufi, karena kekayaan dunia masih penting dalam pandangannya. Anak itu dipanggil Zunnun, dan berkata kepadanya, "Pergilah ke tabib Fulan, katakan kepadanya bahwa aku menyuruh dia untuk menyerahkan obat seharga 3.000 dirham kepadamu." Si pemuda segera pergi ke tabib, dan tak lama kemudian ia telah kembali lagi. Masukkanlah obat-obat itu ke dalam lesung, dan tumbuklah sampai lumat. Kemudian tuangkanlah sedikit minyak, sehingga obat-obat itu berbentuk pasta, kemudian kepala-kepala ramuan itu menjadi 3 buah butiran, dan dengan sebuah jarum lubangilah ketiga-tiganya. Setelah itu, bawalah ketiga butirnya kepadaku, ucap Zunnun menyuruh si pemuda. Si pemuda melaksanakan seperti yang diperintahkan kepadanya. Dan setelah selesai, ketiga butiran itu dibawanya kepada Zunnun. Butiran-butiran itu diusap-usap oleh Zunnun, kemudian ditiupnya. Tiba-tiba, butir-butir itu berubah menjadi 3 buah batu merah delima dari jenis yang belum pernah disaksikan manusia. Kemudian Zunnun berkata kepada si pemuda, "Bawalah permata-permata ini ke pasar, dan tanyakanlah harganya, tetapi jangan sampai engkau jual." Si pemuda pun kemudian membawa batu-batu itu permata itu ke pasar, dan ternyata setiap butirannya berharga 1.000 dinar. Setelahnya si pemuda kembali untuk mengabarkan hal ini kepada Zunnun, namun Zunnun berkata, "Sekarang masukkanlah permata-permata itu ke dalam lumpang, tumbuklah sampai halus, dan setelah itu lemparkanlah ke dalam air." Si pemuda melakukan seperti yang disuruhkan, melemparkan tumbukan permata itu ke dalam air. Setelah itu Zunnun berkata kepadanya, "Wahai anakku, para guru sufi itu bukan lapar karena kekurangan, semua ini adalah kemauan mereka sendiri." Setelah peristiwa itu, si pemuda pun bertobat, lalu jiwanya terjaga. Ia akhirnya merasa bahwa dunia ini tak berharga lagi dalam pandangannya. Zunnun pernah berkisah sebagai berikut. "Selama 30 tahun aku mengajak manusia untuk bertobat, tetapi hanya seorang yang telah menghampiri Allah dengan segala ketaatan. Beginilah peristiwanya. Pada suatu hari sewaktu aku berada di pintu sebuah masjid, seorang pangeran beserta para pengiringnya lewat di depanku. Kuucapkan kata-kata, tak ada yang lebih bodoh daripada si lemah yang bergulat melawan si kuat. Si pangeran bertanya kepadaku, 'Apakah makna kata-katamu itu?' 'Manusia adalah makhluk yang lemah, tetapi ia bergulat melawan Allah yang Maha Kuat,' jawabku. Wajah si pangeran remaja itu berubah pucat, ia bangkit lalu meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya ia kembali menemuiku dan bertanya, 'Manakah jalan menuju Allah?' 'Ada jalan yang kecil dan ada jalan yang besar, yang manakah yang engkau sukai? Jika engkau menghendaki jalan yang kecil, tinggalkanlah dunia dan hawa nafsu. Setelah itu jangan berbuat dosa lagi. Jika engkau menghendaki jalan yang besar, tinggalkanlah segala sesuatu kecuali Allah lalu kosongkanlah hatimu,' jawabku. 'Demi Allah akan kupilih jalan yang besar,' jawab si pangeran. Esoknya ia mengenakan jubah yang terbuat dari bulu domba dan mengambil jalan sufi, dan di kemudian hari ia menjadi seorang manusia suci. Kisah berikut ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far yang bermata satu. Aku bersama Zunnun dengan sekelompok murid-muridnya berada di suatu tempat. Mereka sedang membicarakan bahwa sesungguhnya manusia bisa memerintahkan benda-benda mati. Inilah sebuah contoh, kata Zunnun, bahwa benda-benda mati mematuhi perintah-perintah manusia-manusia suci. Jika kukatakan kepada kursi itu menarilah mengelilingi rumah ini, maka ia pun menari. Belum lagi Zunnun selesai dengan kata-katanya, kursi itu mulai bergerak kemudian mengelilingi rumah lalu kembali ke tempatnya semula. Seorang pemuda yang menyaksikan peristiwa ini tidak bisa menahan ledakan tangisnya dan tak berapa lama kemudian menemui ajalnya.
Mereka memandikan mayat si pemuda di atas kursi itu kemudian menguburkannya. Pada suatu ketika, seorang lelaki datang kepada Dzunun dan berkata, "Aku mempunyai hutang tetapi aku tidak mempunyai uang untuk melunasinya." Dzunun lalu memungut sebuah batu, dan batu itu tiba-tiba berubah menjadi zamrud. Dzunun lalu menyerahkannya kepada lelaki itu. Ia membawanya ke pasar dan menjualnya dengan harga 400 dirham. Kemudian ia melunasi hutangnya. Ada seorang pemuda yang seringkali mengolok-olok kaum sufi. Suatu hari Dzunun melepaskan cincin di jarinya, kemudian memberikan cincin itu kepada si pemuda tersebut sambil berkata, "Bawalah cincin ini ke pasar, dan gadaikanlah dengan harga 1 dinar." Si pemuda membawa cincin itu ke pasar, tetapi tak seorang pun mau menerimanya dengan harga di atas 1 dirham. Si pemuda itu pun kembali, dan menyampaikan hal itu kepada Dzunun. "Sekarang bawalah cincin ini kepada pedagang permata, dan tanyakan harganya," pinta Dzunun kepada si pemuda. Ternyata, tak disangka para pedagang permata di sana menaksir harga cincin itu sebesar 1.000 dinar. Ketika si pemuda kembali, Dzunun berkata kepadanya, "Engkau hanya mengetahui kaum sufi seperti pemilik-pemilik warung di pasar tadi mengetahui harga cincin ini." Si pemuda tersebut akhirnya bertobat, dan ia tak mau lagi mengejek para sufi. Setelah 10 tahun lamanya Dzunun ingin memakan sekbaj, sebuah makanan dari daging yang rebus dan dicampur gandum serta cuka, tetapi keinginan itu tak pernah dilampiaskannya. Kebetulan esok hari adalah hari raya, dan batinnya berkata, "Bagaimana jika esok engkau memberi kami sesuap sekbaj, sekedar untuk menyambut hari raya?" "Wahai hatiku, jika demikian yang engkau inginkan, maka biarkanlah aku membaca seluruh ayat Al-Quran di dalam sholat sunnah 2 rakaat malam nanti." Hatinya pun mengizinkan, dan keesokan harinya Dzunun mempersiapkan sekbaj di depannya. Ia telah membasuh tangan, tetapi sekbaj itu tidak disentuhnya, dan ia malah segera melakukan sholat. Apa yang telah terjadi? Seseorang yang menyaksikan hal itu bertanya kepada Dzunun. "Barusan, hatiku berkata kepadaku, akhirnya setelah 10 tahun lamanya barulah tercapai keinginanku. Tetapi segera ku jawab, demi Allah, keinginanmu tidak akan tercapai," jawab Dzunun. Yang meriwayatkan kisah ini menyatakan, bahwa begitu Dzunun mengucapkan kata-kata itu, masuklah seorang yang membawakan semangkuk sekbaj ke hadapannya, dan berkata, "Wahai guru, aku tidak datang kemari atas kehendakku sendiri, tetapi sebagai utusan." "Baiklah, akan kujelaskan duduk persoalannya kepadamu. Aku mencari nafkah sebagai seorang kuli, padahal aku mempunyai beberapa orang anak. Sudah lama mereka meminta sekbaj, dan untuk itu aku telah menabung uang. Kemarin malam kubuatkan sekbaj ini untuk menyambut hari raya. Tadi aku bermimpi melihat wajah Rasulullah yang cerah menerangi bumi. Rasulullah lalu berkata kepadaku, 'Jika engkau ingin melihatku di hari kebangkitan nanti, bawalah sekbaj itu kepada Dzunun, dan katakan kepadanya, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib telah memohon ampun untuk dirinya, agar ia untuk sementara bisa berdamai dengan hatinya, dan memakan sekbaj ini dengan sekedarnya.' 'Baiklah, akan aku patuhi,' sahut Dzunun sambil menangis. Ketika Dzunun terbaring menunggu ajalnya, sahabat-sahabatnya bertanya, 'Apa yang kau inginkan saat ini?' Dzunun menjawab, 'Keinginanku adalah walau untuk sesaat saja, aku bisa mengenalnya.' Kemudian Dzunun bersyair, 'Takut telah meletihkan diriku, hasrat telah membakar diriku, cinta telah memperdayakanku, tetapi Allah telah menghidupkan aku kembali.' Pada suatu hari ketika Dzunun tidak sadarkan diri, pada malam kematiannya, 70 orang telah bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi mereka, dan semuanya mengisahkan bahwa di dalam mimpi itu sang Nabi berkata, 'Sahabat Allah sudah tiba, dan aku datang untuk menyambut kedatangannya.' Ketika Dzunun meninggal dunia, orang-orang menyaksikan tulisan berwarna hijau di dahinya, 'Inilah sahabat Allah, ia mati di dalam kasih Allah, inilah manusia yang telah disembelih Allah dengan pedangnya.' Ketika orang-orang mengusung mayatnya ke pemakaman, matahari sedang bersinar dengan sangat teriknya. Burung-burung turun dari angkasa, dan dengan sayap-sayapnya mereka meneduhi peti mati Dzunun sejak dari rumah sampai ke pemakaman. Ketika mayatnya diusung itu, seorang muadzin menyerukan adzan.
Sewaktu si muadzin mengucapkan kata-kata syahadah, dari balik kafan terlihat jari tangan Zunnun mengacung ke atas. "Ia masih hidup," teriak orang-orang berseru kaget. Mereka menurunkan usungan itu, dan memang jari tangan Zunnun mengacung ke atas, tetapi ia telah mati. Betapapun mereka mencoba, namun mereka tidak bisa menurunkan jarinya yang mengacung itu. Ketika orang-orang Mesir mendengar hal ini, mereka semua merasa malu, dan kemudian bertobat dari kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Zunnun. Sebagai tanda penyesalan, di atas kuburan Zunnun telah mereka lakukan berbagai hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Demikianlah hikayat dari dua waliullah agung, Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan Zunnun Al-Misri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.